Guys, belakangan ini kalian pasti sering melihat video pemandangan yang terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta bola voli Korea Selatan maupun Indonesia. Setiap momen kegiatan Hyundai Hill State, sosok Kim Hee-jin hampir selalu terlihat berada di dekat Megawati Hangestri Pertiwi. Bahkan tak sedikit penggemar yang bercanda menyebut Kim Hee-jin sebagai bodyguard Megawati, karena hampir di setiap kesempatan keduanya tampak bersama, mengobrol, bahkan bercanda. Awalnya banyak yang mengira kedekatan itu terjadi karena mereka baru menjadi rekan setim. Namun siapa sangka, di balik hubungan akrab tersebut ternyata tersimpan sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah tentang bagaimana seorang Kim Hee-jin yang dulu sempat merasa aneh dengan sosok Megawati, kini justru menjadikan pemain Indonesia itu sebagai salah satu atlet yang paling ia kagumi. Dari seringnya Kim Hee-jin yang nampak selalu dekat pada Mega kini, ada satu kesempatan tim kami bertanya padanya soal kedekatan itu. Dan akhirnya, kini Kim Hee-jin mengungkap bahwa dirinya sebenarnya dulu memandang aneh Megawati. Kim Hee-jin mengaku bahwa dirinya sudah memperhatikan Megawati sejak masih membela Red Sparks. Kala itu rasa penasarannya justru muncul karena penampilan Megawati, yang menurutnya sangat berbeda dari kebanyakan atlet voli Korea. Bayangkan saja Kim Hee-jin yang merasa ribet dengan rambut panjangnya, hingga memotong pendek rambutnya, waktu itu malah melihat hadirnya Megawati di Red Spark dengan setelan penutup kepala yang biasa kita kenal dengan hijab. Gaya rambut pendek dan penampilannya yang cenderung tomboy membuat banyak penggemar memberikan perhatian khusus. Bahkan, tidak sedikit netizen yang menyebut Kim Hee-jin memiliki aura ganteng, meski dirinya merupakan seorang atlet perempuan. Saat tampil di Olimpiade Tokyo 2020, sosok Kim Hee-jin kembali menjadi sorotan. Banyak penonton yang terpukau bukan hanya karena kemampuan bermainnya, tetapi juga karena penampilannya yang dianggap berbeda dari atlet voli putri pada umumnya. Dan disitulah kenapa kini Kim Hee-jin dibilang bodyguard baru Megawati. Jika kita kembali pada topik pembahasan inti, inilah ungkapan Kim Hee-jin saat ini soal kenapa ia sangat nempel pada Mega. Jujur ya, waktu dulu pertama kali melihat Megawati saya sempat merasa heran. Saya sendiri bahkan memilih memotong rambut sangat pendek supaya saat bertanding tidak terganggu. Bergerak jadi lebih bebas dari panjangnya rambut dan lebih nyaman. Tetapi Megawati justru bermain dengan perlengkapan yang menurut saya terlihat lebih ribet. Saat itu, saya benar-benar bertanya-tanya, bagaimana mungkin pemain dengan penampilan seperti itu bisa bermain nyaman di level tertinggi? Pengakuan tersebut tentu mengejutkan banyak penggemar, sebab kini justru Kim Hee-jin menjadi salah satu pemain yang paling dekat dengan Megawati. Namun semua pertanyaan yang dahulu memenuhi pikirannya perlahan menghilang begitu ia melihat langsung aksi Megawati di atas lapangan. Pertandingan demi pertandingan yang dimainkan Megawati bersama Red Sparks benar-benar mengubah cara pandang Kim Hee-jin. Spike keras khas Megawati berkali-kali membuat pertahanan lawan hancur. Bahkan tidak jarang bola hasil serangan Megawati mengenai wajah lawan hingga memunculkan istilah yang begitu populer di kalangan pecinta voli Asia, yakni headshot. Saat itu, nama Megawati bahkan sering dijuluki para penggemar sebagai Ratu Headshot Asia. Julukan tersebut lahir bukan karena unsur kesengajaan, melainkan karena kekuatan spike Megawati yang luar biasa, sehingga beberapa kali bola mengenai pemain lawan yang berusaha melakukan blok ataupun bertahan. Kim Hee-jin mengaku momen-momen itulah yang membuat dirinya mulai terpukau. Bukan hanya keras, tetapi cara dia menyerang benar-benar berbeda. Saya mulai memahami mengapa banyak orang membicarakan Megawati. Namun ternyata, bukan hanya kemampuan bermain yang membuat Kim Hee-jin jatuh hati kepada sosok Megawati. Semakin sering ia memperhatikan Megawati, semakin ia melihat sisi lain yang tidak tampak ketika pertandingan berlangsung. Megawati dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, murah senyum, mudah bergaul, dan sangat cepat akrab dengan siapapun. Ia menghormati senior, menyayangi junior, melayani penggemar dengan ramah, bahkan tetap menunjukkan respek kepada lawan-lawannya setelah pertandingan usai. Sikap itulah yang membuat rasa kagum Kim Hee-jin semakin bertambah. Dia pemain hebat, tetapi tidak pernah menunjukkan kesombongan. Justru dia membuat semua orang merasa nyaman. Kalimat sederhana itu seolah menjelaskan mengapa sekarang Kim Hee-jin begitu menikmati setiap momen bersama Megawati di Hyundai Hill State. Kisah Kim Hee-jin sendiri sebenarnya tidak kalah menginspirasi dibandingkan perjalanan Megawati. Lahir di Busan pada 29 April 1991, Kim Hee-jin sama sekali tidak memulai karirnya sebagai atlet voli. Berkat postur tubuhnya yang tinggi sejak kecil, ia justru diarahkan menjadi atlet lompat tinggi. Bahkan ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, Kim Hee-jin berhasil meraih medali emas pada Festival Olahraga Nasional. Prestasi tersebut membuat banyak orang yakin bahwa masa depannya berada di dunia atletik. Namun takdir berkata lain.
Seorang pelatih voli dari Seoul melihat potensi luar biasa dalam diri Kim Hee-jin. Ia rela datang langsung ke Busan untuk membujuk kedua orang tuanya agar mengizinkan sang putri mencoba olahraga voli. Keputusan itu mengubah seluruh jalan hidup Kim Hee-jin. Meski baru mulai mengenal bola voli saat duduk di kelas 1 SMP, kemampuan belajarnya berkembang sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia menjelma menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Korea Selatan. Bakat, kerja keras, serta semangat pantang menyerah membuat namanya terus melesat hingga akhirnya menjadi pilihan pertama dalam draft pemain muda tahun 2010 oleh IBK Altos, klub yang saat itu baru berdiri. Sejak hari pertama mengenakan seragam IBK, Kim Hee-jin menjelma menjadi simbol loyalitas klub tersebut. Selama lebih dari 1 dekade, ia tidak pernah berpindah tim. Ia membangun IBK dari klub baru menjadi salah satu kekuatan besar di Liga Voli Korea. Kemampuan bermain di dua posisi sekaligus membuat Kim Hee-jin menjadi pemain yang sangat istimewa. Saat dibutuhkan memperkuat blok, ia tampil sebagai middle blocker yang kokoh. Ketika tim memerlukan tambahan daya gedor, ia bergeser menjadi opposite speaker dengan smash keras yang mematikan. Fleksibilitas seperti inilah yang sangat jarang dimiliki seorang atlet profesional. Di luar kemampuannya bermain, Kim Hee-jin juga dikenal karena gaya rambut pendeknya yang khas. Banyak penggemar mengira itu hanyalah soal gaya. Padahal ada cerita menarik di baliknya. Dulu Kim Hee-jin pernah memanjangkan rambut hingga sebahu. Namun ia memiliki sebuah kebiasaan yang ia anggap sebagai tahayul. Jika rambutnya sulit diikat sebelum pertandingan, ia merasa performanya akan buruk sepanjang laga. Akhirnya ia memilih memangkas rambut pendek agar tidak lagi memikirkan hal tersebut. Keputusan sederhana itu justru menjadi ciri khas yang melekat hingga sekarang. Namun perjalanan seorang legenda tidak selalu dipenuhi kebahagiaan. Kim Hee-jin pernah mengalami masa paling sulit dalam hidupnya. Cedera lutut kronis mulai menghantui karirnya. Bertahun-tahun bermain di dua posisi, membuat beban pada lututnya semakin berat. Puncaknya terjadi menjelang Olimpiade Tokyo. Dokter sebenarnya menyarankan pemulihan penuh setelah operasi lutut kirinya. Tetapi Kim Hee-jin memilih jalan yang jauh lebih berat. Ia mempercepat proses rehabilitasi demi bisa membela Korea Selatan pada Olimpiade, turnamen yang menjadi kesempatan terakhir bagi generasi emas negaranya. Sepanjang turnamen, kamera berkali-kali menangkap dirinya meringis kesakitan setiap kali mendarat setelah melakukan spike. Namun ia tetap bertahan, tetap melompat, tetap menyerang, tetap berjuang, bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi lambang negaranya. Pengorbanan tersebut membuat publik Korea semakin menghormatinya. Kim Hee-jin bukan sekadar atlet, ia menjadi simbol keberanian dan pengorbanan. Sayangnya, setelah Olimpiade usai, cedera kembali menghantui. Performanya perlahan menurun, kesempatan bermain semakin sedikit. Pada musim 2023 sampai 2024 ia hanya tampil dalam sedikit pertandingan. Musim berikutnya pun tidak jauh berbeda. Bahkan sempat muncul tawaran agar dirinya mengakhiri karier sebagai pemain dan beralih menjadi pelatih. Banyak orang mengira perjalanan Kim Hee-jin telah selesai. Namun justru di titik terendah itulah semangatnya kembali menyala. Ia menolak tawaran menjadi pelatih. Ia masih ingin bermain. Ia masih ingin bertarung. Keputusan besar itu akhirnya membawanya menuju Hyundai Hill State. Kini, jika para penggemar kembali melihat Kim Hee-jin selalu berada di samping Megawati, jawabannya mungkin sudah sangat jelas. Semua itu bukan sekadar karena mereka adalah rekan setim. Ada rasa hormat, ada kekaguman, ada inspirasi. Dulu Kim Hee-jin sempat menganggap penampilan Megawati terlihat tidak biasa. Namun setelah mengenal kemampuan, karakter dan kepribadiannya, pandangan itu berubah 180 derajat. Hari ini, sosok yang dulu hanya ia kagumi dari kejauhan telah menjadi sahabat seperjuangan di dalam satu seragam Hyundai Hill State. Dan bukan tidak mungkin, kedekatan keduanya akan menjadi salah satu fondasi penting yang membuat Hyundai Hill State semakin solid menghadapi musim baru. Karena terkadang, persahabatan terbaik lahir dari sebuah prasangka yang akhirnya dipatahkan oleh kenyataan. Kim Hee-jin posting telah mengalaminya sendiri. Dari rasa penasaran, berubah menjadi rasa hormat, dari rasa hormat, tumbuh menjadi kekaguman. Dan dari kekaguman itulah lahir sebuah hubungan yang kini begitu hangat, membuat para penggemar Hyundai Hill State percaya bahwa chemistry di dalam tim bukan hanya dibangun lewat latihan, tetapi juga lewat ketulusan dalam menghargai satu sama lain.